Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarilam Sitempul. Saya dari kelas E, NIM 32121222003 dari Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan Stambuk 2021. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan topik mini riset saya dan rekayasa ide saya pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, dosen pengampu Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak, SSOS MSI. Adapun topik mini riset saya yaitu eksplorasi kearifan lokal pada etnik Batak Toba. Adapun latar belakang yang saya buat yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya masyarakat karena terdiri dari macam suku, agama, kepercayaan, dan ras yang dianut oleh masyarakat. Menurut Guenjonengrat 1987, ia mengatakan bahwa kebudayaan sebagai ungkapan, ide, gagasan, dan tindakan manusia dalam memenuhi keperluan sehari-hari memiliki komponen yaitu sistem kepercayaan, sistem ilmu pengetahuan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem organisasi, dan sistem religi. Ulos yaitu kain yang ditenun dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat Batak Toba. Ulos merupakan jenis kearifan taklibe atau kearifan lokal yang berwujud. Jenis ulos dianggap sakral dan memiliki magis sehingga memiliki fungsi dan juga peran penting dalam kehidupan etnik Batak Toba. Adapun rumusan masalah yang saya ambil ada 3 poin. Yang pertama, apa makna yang terkandung dalam ulos hotang, ulos sadum, dan ulos pucak? Yang kedua, bagaimana manfaat ulos hotang, ulos sadum, dan ulos pucak? Yang ketiga, apa fungsi ulos hotang, ulos sadum, dan ulos pucak? Manfaat penelitian ini, manfaat praktis yaitu bagi peneliti ini dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan bagi tentang manfaat, makna, dan fungsi ulos. Kajian pustakanya yang saya ambil yaitu menurut para ahli, yang pertama Agustina Chandra, yang kedua John Peter, yang ketiga Darwin Herlina Menurung. Kerangka konseptual yang saya buat yaitu menurut Mariani 2014, kearifan lokal adalah nilai yang baik benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama. Metode penelitian yang saya ambil yang pertama, jenis penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif. Sumber informalnya yaitu Ibu Landasari Pasaribu. Teknik pengumpulan data yaitu catatan selama 1 hari. Yang kelima, teknik analis data yaitu menemukan informasi jawaban dengan penelitian, memilih data yang penting lalu dideskripsikan dalam bentuk dokumentasi. Dan hasilnya diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Saya di sini menemukan hasil dan pembahasan yang pertama, makna ulos hotang. Di mana makna ulos hotang itu sebagai keistimewaan ulos ragi hotang ini diberikan kepada sepasang pengantin di mana pas waktu pernikahannya yang disebut ulos merjabu agar mendapatkan ikatan batin terhadap sepasang pengantin. Yang kedua, ulos sadum, di mana makna ulos sadum ini sebagai sukacita terhadap yang telah meninggal. Ulos sadum ini kan memiliki warna cerah, ceria, hingga sangat cocok dipakai sukacita. Yang ketiga, ulos pucak. Ulos pucak atau ulos pasamot. Ulos ini bermakna sebagai ulos ini diberikan kepada orang tua pengantin perempuan kepada orang tua pengantin laki-laki pada saat pesta pernikahan. Adapun fungsi ulos hotang yaitu digunakan pada waktu pesta atau diberikan kepada sepasang pengantin yang baru, harapannya agar keduanya memiliki ikatan yang batin. Yang kedua, ulos sadum. Ulos sadum ini berfungsi sebagai simbol sukacita, sebagai petanda motivasi penyemangat dalam suatu keluarga agar tetap bersukacita dalam segala aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, ulos pucak atau ulos pasamot. Fungsinya ini sebagai ucapan terima kasih kepada kedua orang tua karena telah bertanggung jawab dan dalam pelaksanaan pesta dan penyediaan
mas kawin terhadap pengantin. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu ulos merupakan kain khas yang dikembangkan secara turun-temurun oleh etnik Batak Toba. Manfaat ulos pada etnik Batak Toba juga digunakan pada setiap acara atau kegiatan adat Batak Toba dalam upacara pernikahan, kematian, dan lain sebagainya. Adapun saran yang saya ambil yang pertama, bagi masyarakat etnik Batak Toba, ulos merupakan warisan budaya tetap dipertahankan agar generasi ke generasi berikutnya tidak kehilangan nilai budaya leluhurnya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai rekayasa desa yang berjudul makna yang terkandung dalam tradisi mengulosi pada etnik Batak Toba. Adapun latar belakangnya yaitu tradisi merupakan warisan budaya yang telah lama diwariskan oleh leluhur masyarakat Batak Toba kepada generasi ke generasi atau penerusnya. Tepatnya pada masa di mana generasi Batak sudah semakin berkembang dalam satu huta atau perkampungan, sehingga tradisi ini bisa dikatakan sebagai tradisi turun-temurun yang melambangkan cinta kasih kepada generasi yang lebih muda. Jika pada saat ini tradisi mengulosi bisa dikatakan sebagai tradisi yang harus dilaksanakan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dahulu tradisi ini bermakna sebagai pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Adapun rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, apa makna tradisi mengulosi pada etnik Batak Toba? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan mengulosi pada etnik Batak Toba? Yang ketiga, mengapa komunitas Batak Toba masih mempertahankan pelaksanaan upacara mengulosi? Adapun 7 penelitian yang yaitu untuk mengungkapkan makna pelaksanaan tradisi mengulosi pada etnik Batak Toba. Metode pelaksanaan yang saya ambil itu pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, orang tua, mempelai pengantin, dongan tubuh atau dongan sabu tua, pihak hasutan, dongan sahuta, hula-hula, boru, suhut, sihabolongan, dan raja parhata. Adapun peran masing-masing pihak yang terkait dalam upacara pelaksanaan, yang pertama orang tua. Orang tua itu berperan sebagai menyemangatkan harapan untuk kedua mempelai. Yang kedua, mempelai wanita pengantin berperan sebagai suatu hal yang sakral dan penting dalam kehidupan dua insan yang bertukar ikrar, termasuk keluarga yang akan menyatu melalui kedua mempelai. Yang ketiga itu dongan setubuh atau dongan sahuta, berperan sebagai pelaksanaan dan memegang tanggung jawab atas suksesnya acara adat pernikahan. Yang keempat, pihak hasutan, yaitu berperan sebagai pelaksanaan upacara dari keluarga istri. Yang kelima, dongan sahuta. Dongan sahuta ini berperan sebagai marhata atau sedekatnya dengan tubuh. Dongan tubuh, dongan boru, dan berpengaruh. Yang keenam, hula-hula. Hula-hula ini berperan sebagai simbol marhula-hula atau mardongan tubuh, dan ilek marboru yang dimaksud dengan somba marhula-hula yaitu setiap insan yang harus dihormati hula-hulanya. Yang ketujuh yaitu boru. Boru berperan sebagai yaitu keluarga dari pengantin perempuan seperti saudara laki-laki, bapak, dan teman semarga. Yang kelima, 8, suhut sihaboluan. Ini berperan sebagai rencana pengadaan upacara adat secara terperincil. Yang kesembilan, Raja Parhata. Raja Parhata ini berperan sebagai pemberi nasihat agar berhati-hati tidak terjadinya salah paham antara dongan sabu tuha. Adapun kesimpulan yang saya ambil yaitu makna pada pernikahan Batak Toba sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dan tradisi mengulosi ini memiliki runut waktu yang cukup lama, namun sekarang sudah dipersingkat, dan juga mengulosi masih dilaksanakan karena makna yang di dalamnya membuat komunitas Batak Toba menghormati
apa yang sudah diwariskan nenek moyang. Selain untuk mendoakan kedua pengantin, tradisi ini juga membuat para komunitas Batak Toba dalam menyatu acara ini. Adapun saran yang saya ambil bagi masyarakat khususnya kalangan Batak Toba dari kalangan lainnya, saran yang untuk melaksanakan adat-adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang, selalu melestarikannya dengan sesuai apa yang sudah menjadi ketentuannya, dan apabila mengubahnya jangan sampai menambah makna lainnya. Sekianlah hasil mini riset saya dan rekayasa ide saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.